ada di TKP ya? Bang, jangan dorong, Bang. Ada dorong gue. Siapa yang dorong? Lu yang jatuh sendiri. Masih dengan kabar terbaru terupdate tentang Putra Siregar dan Rico yang masih mendekam di balik jeruji besi, ditahan dan dilakukan penambahan hingga 20 hari ke depan, artinya menjadi 40 hari dalam rangka melengkapi proses hukum. Ya, nyatanya banyak isu yang berkembang yang menyebutkan bahwa Rico Pal babak belur, tapi nyatanya ia dijadikan tersangka, padahal kalau Nur Alam lukanya hanya memar di sisi kiri. Ya, hal itu sangat menarik karena ini tentang putra seorang pejabat yang disebut-sebut sebagai mantan Wakapolri dan juga mantan Menpan RB. Ya, pengakuan istri Putra Siregar yang begitu mengejutkan baru-baru ini dengan mengunggah wajah Rico yang babak belur dan ungkapan bahwa Rico sampai harus dilarikan ke rumah sakit karena aksi pengeroyokan tersebut. Nyatanya fakta berbicara lain. Polisi memang benarkan Rico Valentino korban penganiayaan, tapi TKP-nya beda dengan kasus Putra Siregar. Wow. Ini apa? Skenario baru atau memang seperti itu dipelintir atau bagaimana? Kita simak jalan ceritanya, kita lihat bagaimana. Sebagaimana pihak kepolisian buka suara terkait kondisi Rico Valentino yang babak belur. Menurut Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Herdi Susianto, Rico Valentino benar mengalami penganiayaan. Menurut polisi, hal itu terjadi di tempat yang berbeda dari yang dilaporkan Nur Alamsyah. Jadi ada 2 TKP. Yang pertama di dalam kafe sebagaimana yang sudah ditentukan tersangkanya Rico Valentino dan Putra Siregar, kata Kombes Budi kepada pihak media melalui pesan singkat. Budi tak menampik adanya penganiayaan terhadap Rico Valentino seperti foto yang viral, namun tidak dugaan penganiayaan kepada Rico Valentino itu terjadi di luar kafe. Sementara laporan Nur Alamsyah pada Putra Siregar dan Rico Valentino terjadi di dalam kafe. Bagaimana juga dengan kesaksian dari Denny Saputra dan sahabat-sahabat Putra Siregar? Tentu ada hal yang aneh dan menarik. Kemudian pihak kepolisian pun melanjutkan. Dan yang kedua, setelah kejadian di kafe, lokasi di luar kafe katanya melanjutkan. Artinya terjadi lagi ya yang namanya aksi pengeroyokan di luar kafe. Jadi setelah kejadian di dalam kafe, lokasi di luar kafe terjadi lagi dugaan penganiayaan dengan korban Rico Valentino. Wow, artinya aksi balas dendam ya. Benarkah demikian? Kita simak sebagaimana dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan. Atas kejadian tersebut, Rico Valentino juga telah memasukkan laporan ke kepolisian. Kini laporan tersebut juga masih terus diproses. Apakah akan jalan? Kita pantau terus tentang laporan Rico Valentino ini dan Putra Siregar. Dua-duanya sudah dilaporkan ke kami dan sudah kami proses dua-duanya, imbuh Kombes Budi. Sebelumnya dalam unggahan istri Putra Siregar, Septia Siregar, Rico Valentino mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuh. Septia membagikan foto tersebut terkait kasus dugaan pengeroyokan yang menjerat Putra Siregar dan Rico Valentino sebagai tersangka. Septia juga mengungkapkan kesedihan ibunda Rico Valentino karena anaknya dikeroyok belasan orang. Kini sang anak justru menjadi tersangka dan mendekam di balik jeruji besi. Septia mengatakan saat kejadian Rico Valentino pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Rico juga sempat membuat laporan pada 2 Maret, namun sayangnya yang ditindaklanjuti terlebih dahulu adalah laporan dari yang namanya Nur Alamsyah. Apakah hal tersebut karena Nur Alamsyah merupakan putra dari mantan Wakapolri dan sebagaimana yang Bapak Haji Sapruddin sampaikan bahwa dia anak kesayangannya. Ya, kita masih mempertanyakan proses hukum kelanjutannya bagaimana. Nyatanya apakah nantinya keadilan akan tercipta dengan kasus ini?
Tentu harapan Septia Siregar dan ibunda dari Rico Fal adanya keadilan dari berbagai pihak termasuk kepolisian dalam kasus ini. Tentu Septia Siregar setelah mendengar Chika menjadi saksi dipanggil oleh pihak kepolisian, namun nyatanya Chika sendiri dianggap oleh Septia Siregar tidak berpihak kepada suami dan Rico Fal. Padahal diketahui sebelumnya bahwa yang namanya Rico ketika itu berempati kepada Chika. Namun Chika menepis bahwa Chico dan Putra Siregar salah sangka atas tangisannya yang merupakan tangis bahagia karena pertemuan dengan sahabat lamanya yang pernah crash. Apakah benar demikian atau Chika hanya ingin mengamankan diri di kasus ini sebagai pemicu dari konflik Nur Alamsyah dan Rico Valentino? Apalagi setelah hal tersebut kemudian yang namanya Chika juga menepis isu yang berkembang bahwa ia memiliki hubungan spesial dengan Putra Siregar maupun Rico Valentino, bahwa Chika menyebutkan antara keduanya sahabat, hanya teman biasa, jadi tidak ada hubungan spesial. Tentu sangat menarik sekali guys ya. Di kasus ini polisi menyampaikan bahwa yang namanya Rico Valentino mengalami pengeroyokan tidak di dalam kafe tapi di luar kafe. Kita telusuri ikuti perkembangan dari kabar terbaru terupdate mereka yang tentunya menyita perhatian selebritis dan pengusaha melawan tentunya putra pejabat yang itu adalah mantan Wakapolri ya, dan mantan Menpan RB tentunya. Ya, sesuatu yang menarik. Simak dan bagaimana kira-kira menurut kalian terkait hal ini guys. Bagaimana kalian guys? Tentunya jangan lupa kasih masukan dan komentar kalian agar tambah seru, biar kita bisa menikmati cerita dan kisah selebritis Indonesia mancanegara yang tentu bakal bikin kalian semua pada happy, seneng, dan selalu menunggu kabar dan informasi terbaru terupdate dari kita hanya untuk kalian semua. Oke, itu saja. Jangan lupa untuk selalu stay di channel kita ini. Caranya dengan cukup mudah, yakni klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.